As-Sholihiyah, kemudian Imamiyah. Ini ada sampai G, Al-Batiriyah, An-Nawusiyah, Al-Aftahiyah, As-Samaidiyah, Al-Ismailiyah, Al-Musawwiyah, Al-Ithna Asyariyah, kemudian Al-Ghaliyah, dan yang terakhir adalah Al-Ismailiyah. Nanti dari kelompok-kelompok yang 8 ini punya cabang-cabang. Nah, cabang-cabang ini dijumlahkan menjadi 73. Ternyata tidak sesederhana yang sering kita sampaikan. 1 surga, 72 neraka. Seperti ini tidak dibahas sama sekali. Ini membahayakan. Hadirin rahimakumullah. Jadi itulah Syiah. Nah, kemudian kita masuk ke Jabariyah, Qadariyah. Jabariyah itu punya pemahaman seperti ini. Manusia itu dalam kehidupannya ini terpaksa hidup, Pak. Bisa dikiaskan gini, karisyah fi mahabatir rih. Manusia itu bagaikan bulu yang diterbangkan oleh angin. Punya kekuatan belum? Tidak punya. Jadi ada angin barat ikut ke barat, angin timur ikut ke timur. Dengan kata lain, manusia itu bagaikan wayang yang tidak bergerak kecuali digerakkan oleh dalang. Artinya baik buruk yang terjadi pada manusia itu Allah yang membuat. Sudah kita bahas di awal, tidak ada kehendak kamu, tapi kehendak kamu itu adalah kehendak Allah. Bukan kamu yang melempar, tapi yang melempar adalah Allah. Allah yang menciptakan kamu dan menciptakan perbuatan kamu. Saya ini perbuatan saya jahat. Allah mengatakan perbuatan saya menciptakan Allah. Jadi kejahatan yang saya lakukan, mencuri, menodong dan sebagainya, itu perbuatan Allah. Itu sudah ditakdirkan kata dia. Dia nggak ingat bahwasanya Allah itu tidak suka keburukan. Memang kebaikan yang menciptakan Allah, keburukan yang menciptakan Allah. Tapi Allah tidak suka keburukan. Buktinya mana? Jangan mencuri, jangan zina, jangan minum minuman keras, jangan bergaul bebas. Itu Allah sampaikan semua. Bahkan Allah mengatakan aqimus shalah. Kan seperti itu. Dan aqimus shalah, jangan campur adukan antara hak dan batil. Ini nggak dipahami karena dia sudah gandrung dengan ayat tadi. Nah, itu Jabariyah. Jabariyah ini dalam hidupnya dia punya pemahaman fatalisme. Pokoknya sudahlah, fatalisme, serba fatal itulah. Jadi dia hidupnya berpangku tangan, Pak. Sudahlah, nerimo, fine, tidak mau berusaha. Sampai dia kutip hadis, Allah itu akan memberikan rezeki kepada kita, makan kepada kita sebagaimana Allah memberi makan kepada burung. Pagi lapar, sore kenyang. Burung aja dikasih makan, apalagi kita berpangku tangan. Dia nggak lihat burung itu dapat makan kan keluar dari sarangnya, terbang, Pak. Itu bukan berpangku tangan. Nah, Jabariyah itu. Jabariyah ini pimpinan Ma'bad Al-Juhani namanya. Kemudian sekarang Qadariyah. Qadariyah ini kebalikannya. Tidak ada takdir dalam kehidupan itu yang menentukan baik, buruk, miskin, kaya, senang, susah, manusia sendiri. Kata Qadariyah. Mana dalilnya? Al-haqqu min rabbikum, kebenaran dari Tuhanmu. Faman saa'a falyu'min, faman saa'a falyakfur. Allah turunkan kebenaran, mau beriman silahkan beriman, mau kafir silahkan kafir. Artinya surga neraka itu pilihan manusia, bukan ketentuan dari Allah. Kemudian ayat yang lain, inna hadainakum sabil imma syakira wa imma kafura. Allah tentukan jalan, mau bersyukur mau silakan, mau kufur silahkan. Itu Qadariyah. Jadi Qadariyah itu gini, mereka mengatakan orang kubu itu bisa masuk surga, yang tidak sholat itu bisa masuk surga. Artinya orang kubu yang belum pernah mendengarkan seruan dakwah, orang kubu yang belum pernah kedatangan ustaz itu bisa masuk surga. Syaratnya apa? Allah kasih dia akal, akalnya sehat, mengatakan mencuri itu jelek, membunuh jelek, kemudian dia tidak mencuri, tidak membunuh, dia surga. Tapi kalau dia melawan akal sehatnya, dia neraka. Beda dengan Jabariyah. Jabariyah enggak, pokoknya orang kubu itu di luar tidak mendapatkan perintah sama sekali sebelum kedatangan Rasul. Gini,
Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengadab suatu kaum sebelum datang rasul. Kami tidak akan mengadab suatu kaum sebelum datang rasul. Jadi mereka bebas, tidak berdosa kalau berbuat jahat. Kenapa? Belum datang rambu-rambu. Artinya kalau belum dipasang rambu-rambu lalu lintas, itu mau terobos saja, polisi tidak boleh nangkap. Kenapa? Belum ada rambu-rambu. Itulah. Jadi orang itu berbuat jahat kalau belum ada nabi ya silahkan saja. Itu yang Jabariyah dan nanti diikuti oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau Qadariyah tidak, akal ini penentu ini. Maka dalam Quran afala ta'qilu, afala tatafakkarun, apa kamu tidak mikir, apakah kamu tidak berotak dan sebagainya. Otak inilah yang menentukan surga dan neraka. Kata Ahlussunnah apa? Beda. Otaknya orang Asia dengan orang Afrika, Eropa beda. Kan seperti itu. Jadi yang menentukan surga neraka ketika kita ngikuti wahyu. Jadi antara Jabariyah dengan Qadariyah, Jabariyah ini fatalisme, tapi yang Qadariyah ini serba akal. Nah, yang Qadariyah ini digandrungi biasanya oleh dunia perguruan tinggi. Yang Jabariyah digandrungi di dunia pedesaan biasanya. Kemudian yang berikutnya ini sudah kita sampaikan berapa? Khawarij, Murji'ah, Syiah, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah. Masih ada dua lagi, yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah ini antara Qadariyah dan Jabariyah, antara Khawarij dan Murji'ah. Artinya gini, dalam kehidupan manusia itu yang menentukan surga memang Allah, tapi manusia diberi ikhtiar. Kalau kamu pilih surga, nanti aku kasih surga. Kalau kamu pilih neraka, nanti aku kasih neraka. Kalau kamu berusaha, kemudian berikhtiar mencari penghidupan, maka aku kasih. Kalau ternyata tidak aku kasih, itulah takdirku untuk kamu. Artinya gini, dalam kehidupan ini takdir itu yang menentukan bukan hanya Allah semata, tapi diawali dari ikhtiar manusia. Kalau ikhtiarnya baik, takdirnya baik. Kalau ikhtiarnya tidak baik, takdirnya tidak baik. Akan tetapi yang Asy'ariyah lebih condong kepada Jabariyah, yang lebih mengatakan itu takdir. Tapi kalau yang Maturidiyah lebih condong kepada Mu'tazilah. Ini sebetulnya kita sendiri. Jadi kalau dalam berdoa itu bisa kita lihat dengan kodrat dan iradat Allah kita dikumpulkan di sini Jabariyah. Karena apa? Dia tidak mengingat datangnya ke sini kan sebetulnya saya ini beli pakai motor. Motornya tadi macet karena habis minyak. Saya beli minyak. Kemudian saya telepon, saya starter, kemudian saya gas. Dia lupa itu. Makanya dia langsung dengan kodrat dan iradat Allah kita dipertemukan di sini. Kalau yang ahli sunnah tidak seperti itu. Dengan ikhtiar kita dan ketentuan Allah kita dipertemukan di sini. Jadi ini sangat singkat sekali kami sampaikan. Ada 8 aliran. Oleh karena itu mari kita yang hidup di kota ini Pak, kemudian di masjid yang tempatnya juga di pinggir jalan, jangan kemudian dapat satu kemudian kita langsung menyampaikan satu itu sebagai kebenaran mutlak tanpa melihat kebenaran-kebenarannya yang lain. Dan bagaimanapun juga yang 8 aliran tadi tetap namanya di sini kaum muslimin. Hanya saja yang pertama madhab Mu'tazilah, madhab Jabariyah, madhab Qadariyah, madhab Syiah, madhab Khawarij, madhab Murji'ah. Artinya mereka semua masih dalam lingkup umat Islam. Ini belum perbedaan fikih Pak. Fikih itu lebih kecil dibanding ini. Ini masalah akidah. Fikih nanti lebih kecil lagi. Jadi jangan kemudian dikit-dikit Al-Sunnah itu seperti ini dan lain sebagainya. Wallahu bisawab. Ini yang kita sampaikan mengenal sedikit yaitu isi dari kitab Al-Milal wan Nihal yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Karim Asy-Syahrastani, lahir tahun 474 Hijriah, meninggal tahun 548 Hijriah. Artinya dia ulama abad ke-5 Hijriah. Masuk ke 6. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada